Assalamualaikum, halo adik-adik semua. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi sama Kak Syaida. Jadi hari ini kakak mau ngejelasin nih materi pertemuan kedua kita dalam bahasa Indonesia, yaitu mengenai iklan. Nah, apa sih iklan itu? Yuk kita cek langsung. Nah, jadi iklan itu adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media. Nah, jadi ada beberapa fungsi iklan nih teman-teman. Yang pertama itu ada fungsinya itu sebagai memberikan informasi atau bisa kita sebut dalam bahasa Inggrisnya adalah informing. Nah, kemudian yang kedua ada membujuk. Jadi iklan ini tujuannya untuk membujuk masyarakat untuk bisa membeli produk tersebut atau tertarik kepada produk tersebut. Nah, kita bisa sebut juga dengan persuading. Ada juga mengingatkan yaitu reminding. Lalu yang terakhir, fungsi dari iklan ini adalah memberi nilai tambah atau adding value. Adding value kepada produk yang diiklankan tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan iklan nih teman-teman. Jadi yang pertama, memberikan informasi terhadap suatu produk. Produk ini bisa jasa atau barang ya bentuknya. Lalu yang kedua itu ada upaya untuk menciptakan citra baik atau rasa suka penerima pesan iklan terhadap produk yang akan diiklankan. Lalu yang ketiga, meyakinkan masyarakat mengenai produk yang akan diiklankan tentunya ya. Jadi biar masyarakat ini semakin yakin untuk bisa beli produk yang akan diiklankan tersebut. Lalu yang terakhir adalah mempermudah masyarakat atau calon konsumen yang ingin membeli produk tersebut tentunya mengenai spesifikasi dari produk terbaru atau produk lama. Jadi seluruh produk ini itu iklannya itu bertujuan untuk memberikan informasi nih, spesifikasi. Kayak misalkan baru-baru ini ada yang baru rilis ya teman-teman, kalau teman-teman tahu iPhone 13 misalkan. Nah, kira-kira apa aja sih spesifikasinya gitu. Makanya iPhone 13 ini ada iklannya kan, teman-teman bisa lihat di mana-mana, atau Samsung yang bisa dilipat itu, teman-teman tahu kan Samsung Flip, Z Flip itu. Jadi ada iklan itu buat apa? Supaya kita bisa tahu nih spesifikasi dari barang tersebut. Atau bisa juga jasa. Ya misalkan mengenai layanan kesehatan, atau mungkin ada salon kecantikan, itu juga bagian dari iklan. Itu tujuan dari iklan juga. Lalu yang selanjutnya adalah, nah kira-kira apalagi sih manfaat iklan ini? Nah, iklan ini membuat produk menjadi lebih terkenal di mata masyarakat sehingga keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dapat melonjak naik akibat atau dari produksi yang meningkat melalui promosi. Jadi dengan adanya iklan ini atau promosi ya kita bisa bilang itu tujuannya juga bisa meningkatkan produksi dari suatu produk tersebut atau suatu barang ya teman-teman. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari iklan ini? Nah, di dalam iklan ini sendiri ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat deskriptif yang artinya dalam iklan adanya deskripsi iklan atau penjelasan iklan berguna untuk menguraikan atau menjelaskan produk atau bisa juga layanan yang diiklankan. Lalu yang kedua ada kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif ini persuasi atau bisa kita bilang juga dalam sebuah iklan ini bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi ya, influence. Kalau teman-teman tahu kata influencer itu artinya mempengaruhi seorang yang berpengaruh gitu. Nah, jadi menginfluence atau mempengaruhi orang agar menggunakan produk ataupun layanan yang akan diiklankan. Nah, eh, kemudian ada juga kita lihat ciri-ciri dari iklan itu sendiri. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari iklan? Yang pertama itu iklan menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan tentunya ya teman-teman. Lalu menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi halayak. Nah, sugesti ini maksudnya apa Kak? Jadi sugesti itu kayak kakak
mempengaruhi gitu kan, atau bikin teman-teman tuh tertarik sama produk buatan Kakak. Nah, itu namanya mensugestikan atau bikin orang tuh tertarik lah ya sama produk yang diiklankan. Kemudian pilihan kata yang digunakan itu menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Kayak misalkan contohnya tadi tuh iklan iPhone gitu. Nah, disusun tuh kata-kata yang kira-kira dapat menonjolkan informasi yang apa sih informasi utama yang mau disampaikan. Karena iPhone 13 berarti dipilih tuh kata-kata yang bagus. Misalkan iPhone 13 semakin upgrade gitu kan, semakin baik kualitasnya. Itu kan juga ingin menonjolkan informasi utama dari iklan tersebut atau produk tersebut. Nah, lalu yang terakhir ada menggunakan pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran konsumen. Jadi masing-masing produk itu kan ada sasarannya masing-masing ya. Kayak misalkan contohnya kalau bubur bayi itu kan diperuntukkan bagi bayi. Jadi iklannya tuh pasti iklan anak bayi kan, atau misalkan susu SGM, Bebelak gitu kan. Aduh, kakak jadi nyebut produk kan. Ya pokoknya itu contohnya teman-teman. Itu pasti ada iklan anak-anaknya karena mereka itu susu anak-anak. Lain halnya kalau misalkan kita promosi coklat. Nah, itu biasanya coklat itu dia itu iklannya keluarga karena coklat biasanya diberikan pada orang yang disayangi kan. Itu contohnya teman-teman. Lalu ada beberapa syarat-syarat iklan nih. Nah, yang pertama itu iklan harus bersikap atau bersifat objektif dan jujur. Nah, supaya apa sih Kak? Nah, tentunya iklan itu harus objektif dan jujur agar produknya tuh bisa dipandang atau memiliki citra baik di mata orang-orang gitu kan. Gak mungkin kalau misalkan makanannya tuh nggak enak gitu kan. Beng-beng sebenarnya nggak enak contoh ya contoh. Atau misalkan Silver Queen dan lain-lain itu nggak enak terus diiklanin, ya orang jadi beli juga, bohong nih iklan gitu kan. Pasti orang-orang bakal berkata buruk atau berpandangan tidak baik gitu sama suatu produk. Makanya iklan itu harus bersikap jujur apa adanya mengenai produk tersebut. Lalu jelas dan mudah dipahami. Tentu kata-katanya tuh harus dipahami ya. Jangan sampai misalkan sasaran produk tersebut itu untuk orang Indonesia dan seorang lansia, tapi kata-katanya tuh kata-kata yang susah gitu kan. Atau misalkan bagi orang Indonesia atau sasarannya tuh orang lokal, tapi iklannya bahasa Inggris semua kan, itu sulit dimengerti ya bagi orang-orang. Makanya kalau bisa iklan tuh disusun dengan kalimat yang mudah dipahami. Terus juga menarik perhatian orang banyak. Tentu kita tahu kan banyak banget nih iklan-iklan yang kayak contohnya e-commerce itu kan sampai ngedatengin artis-artis Korea gitu kan. Nah itu supaya apa? Supaya bisa menarik perhatian banyak orang. Karena sekarang ini lagi booming gitu kan K-pop misalkan. Banyak yang suka. Makanya banyak e-commerce yang berusaha untuk nyari brand ambassador ya kalau kita bilang. Atau seseorang yang mengiklankan suatu produk. Nah makanya mereka datengin orang-orang terkenal, nggak cuma K-pop. Misalkan ada dari artis luar negeri yang lainnya gitu. Itu contohnya teman-teman. Terus tidak mengandung sara dan menyinggung pihak lain. Yang artinya iklan tersebut memang khusus untuk mengiklankan atau mempromosikan produk tersebut. Jangan sampai ya iklan tersebut justru memancing amarah masyarakat, itu jangan sampai. Nah, lalu ada jenis iklan berdasarkan sifatnya, yaitu ada iklan niaga dan juga iklan layanan masyarakat. Iklan niaga ini tentunya untuk iklan-iklan produk yang berbau bisnis atau yang akhirnya bakal mengambil keuntungan produk tersebut. Nah, ada juga iklan layanan masyarakat yang artinya kayak misalkan contohnya kalau sekarang kalian lihat TV pasti ada iklan mengenai pakai masker gitu kan atau vaksin. Nah, itu termasuk iklan layanan masyarakat. Terus ada juga jenis iklan berdasarkan isinya, yaitu ada iklan pengumuman, iklan penerangan, dan iklan reklame. Kemudian ada juga nih beberapa jenis iklan berdasarkan media publikasi. Ada iklan cetak, iklan advertorial, dan juga iklan perusahaan. Terus juga ada iklan display,
iklan elektronik, dan yang terakhir iklan layanan masyarakat. Nah, ini semua itu kan berdasarkan jenis publikasinya. Misalkan dia kalau mau iklannya tuh ada di Instagram, berarti dia masuknya ke iklan elektronik gitu kan, karena kita bisa lihat pakai HP kita gitu. Nah, oke deh. Kalau gitu gimana nih teman-teman? Seru kan belajar mengenai iklan ini? Nah, oke. Jadi sampai kita ketemu nanti hari Sabtu. eh oh ya, mungkin ini udah diposting pas siangnya ya. Semoga kita bisa ketemu dan adik-adik semua sehat. Kita ketemu lagi nanti di sesi bareng sama kakak. Oke, selamat siang semua.